Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Safi Ardianza. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membawakan materi ke-15 tentang kejahatan bisnis. A. Pendahuluan. Terjadinya liberalisasi perdagangan barang dan jasa secara global yang dikenal sebagai globalisasi telah diterima sebagai kesepakatan dunia. Bersamaan dengan iklan globalisasi tersebut, telah terjadinya kemajuan yang luar biasa pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di ruang angkasa, serta berkembangnya teknologi cyber yaitu internet, yang menjadi faktor-faktor pendorong kemajuan teknologi dan informasi yang luar biasa. Akibat terjadinya globalisasi dan kemajuan teknologi tersebut telah menyebabkan munculnya jenis-jenis transaksi bisnis yang baru dan ditinggalkannya cara-cara bisnis yang lama. Kemajuan tersebut telah mengakibatkan pula munculnya jenis-jenis baru kejahatan bisnis crime. Banyak modus operandi dari jenis kejahatan baru tersebut yang dahulu tidak dikenal dan dilakukan oleh para penjahat dan pelaku bisnis, ternyata sekarang bermunculan di mana-mana. Kejahatan bisnis modern tersebut diidentikan dengan white collar crime. Konsep white collar crime ini menunjukkan sekumpulan tindak pidana yang melibatkan tindak moneter dan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat. Indonesia berusaha mengantisipasi kejahatan bisnis modern tersebut, walau seringkali terlambat, yaitu dengan membentuk berbagai undang-undang yang mengatur kejahatan bisnis baru dengan modus operandi yang baru tersebut. B. Ciri-ciri kejahatan bisnis. Ada beberapa ciri-ciri kejahatan bisnis yang perlu diketahui, yaitu white collar crime. 1. Kejahatan kera putih, white collar crime. Kejahatan bisnis modern tersebut selalu diidentikan dengan white collar crime. Konsep white collar crime ini menunjukkan sekumpulan tindak pidana yang melibatkan tindak moneter dan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat. White collar crime mengandung dua elemen, yaitu 1. Status pelaku tindak pidana, dan 2. Kejahatan tersebut berkaitan dengan karakter atau jabatan tertentu. Kejahatan jabatan dilakukan oleh individu sehubungan dengan jabatan mereka. Pada umumnya, kejahatan ini melibatkan lebih dari satu orang pejabat dari suatu badan hukum. Kejahatan jabatan ini juga terdapat dalam ruang lingkup jabatan yang ada pada pelakunya. Jenis kejahatan jabatan ini antara lain pelanggaran hukum oleh para pengusaha atau karyawan yang menggelapkan uang perusahaan atau lembaga-lembaga pemerintah di mana mereka bertugas. 3. Kejahatan yang diorganisir. Kejahatan yang diorganisir adalah sama dengan sindikat kejahatan, seperti kejahatan kartel atau komplotan, yang dimaksud dengan organisasi dalam konteks pembicaraan. Kejahatan yang diorganisir ini adalah sekelompok orang yang sengaja dibentuk dengan tujuan untuk melakukan kejahatan. Sifat ilegal dari organisasi tersebut merupakan ciri yang menonjol dalam kejahatan yang diorganisir. C. Bentuk-bentuk kejahatan bisnis. 1. Kejahatan bisnis di bidang ekonomi. Akibat perkembangan ekonomi dan pengaruh globalisasi, maka dunia usaha kita akan semakin kompleks dan bervariasi. Ada beberapa kejahatan bisnis yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi atau dunia bisnis yang sering kita jumpai dalam aktivitas bisnis dari sehari-hari, antara lain: A.
tidak melaporkan sebenarnya keuntungan perusahaan. B. Persekongkolan dalam penentuan harga dan mengiklankan produk dengan cara yang menyesatkan. C. Menghindari atau perkecil pembayaran pajak dengan cara melaporkan data yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya. D. Kegiatan produksi yang menimbulkan polusi dalam bentuk limbah cair, debu, dan suara. E. Tidak memperdulikan keselamatan kerja para karyawan. F. Memberikan sumbangan kampanye politik secara tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang. 2. Kejahatan bisnis di bidang sosial budaya. Ada beberapa kegiatan yang merupakan kejahatan di bidang sosial budaya, yaitu tindakan-tindakan yang merugikan pemegang hak cipta, tindakan yang kurang memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja, dan sebagainya. A. Kejahatan hak cipta, khususnya di bidang perekaman baik kaset video maupun audio. Maka ada yang dilakukan oleh pelaku kejahatan di bidang hak cipta adalah nyaris sempurna. Oleh karenanya tindakan pembajak diketahui setelah beberapa cukup lama. B. Kejahatan terhadap buruh. Kejahatan bisnis terhadap atau tenaga kerja adalah berupa perbuatan-perbuatan yang mengabaikan keamanan dan keselamatan kerja buruh. Sebagaimana diketahui bahwa dalam kegiatan produksi suatu perusahaan, gangguan kesehatan dan atau kecelakaan setiap saat dapat terjadi, yang dalam hal ini dapat saja terjadi misalnya akibat bahan bakar yang digunakan, mesin yang digunakan, proses pengelolaan yang mengakibatkan debu dan asap kotor yang harus dihirup setiap hari oleh buruh serta faktor-faktor penyebab lainnya. 3. Kejahatan bisnis yang menyangkut masyarakat luas. Kejahatan bisnis yang menyangkut masyarakat luas antara lain dapat terjadi dalam bidang lingkungan hidup, kejahatan terhadap konsumen, kejahatan terhadap investor, dan sebagainya. A. Kejahatan terhadap lingkungan hidup. Seringkali terjadi aktivitas pabrik dari suatu perusahaan yang mengakibatkan pencemaran air dan udara yang jelas akan merugikan masyarakat sekitarnya. Pencemaran daerah aliran sungai (DAS) yang terjadi beberapa daerah di Indonesia mencerminkan demikian parahnya perusahaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh para pengusaha. B. Kejahatan terhadap konsumen. Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, dan menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia, konsumen. Ulah dari para pengusaha yang hanya mementingkan profit tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen tersebut yang telah menelan banyak korban. Sebagai contoh adalah ditemukannya beberapa pabrik makanan biskuit yang ternyata tidak memiliki laboratorium. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha atau perusahaan tersebut lalai dalam melakukan proses produksi dan mengakibatkan kepentingan konsumen yang dapat berakibat fatal. Bahkan kejahatan terhadap konsumen yang seringkali kita saksikan. Banyak tempat dan aktivitas adalah penyajian informasi yang tidak benar dan menyesatkan dalam periklanan. C. Kejahatan bisnis terhadap investor. Perbuatan yang merupakan tindakan kejahatan terhadap investor seringkali dilakukan di pasar modal dengan modus operandi yang yaitu memberikan keterangan
yang tidak benar, penipuan, bahkan manipulasi pasar. Pemberian keterangan yang tidak benar dilakukan dengan tujuan untuk memperlihatkan kepada investor atau calon investor bahwa perusahaan selalu memperoleh keuntungan paling tidak dalam 3 tahun terakhir. Selanjutnya, setelah go public, performan keuangannya cenderung terus menurun, padahal struktur organisasi perusahaan sebelum dan sesudah go public tidak berubah, sehingga masyarakat walaupun ikut serta dalam saham perusahaan tetapi tidak ikut serta mengendalikan perusahaan. Dalam hal ini, tindakan penyajian data yang tidak benar dan menyesatkan adalah merupakan praktik penipuan, dan perbuatan curang tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan sendiri dan dengan bentuk profesi atau lembaga penunjangan lainnya. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, maka terhadap kejahatan bisnis kepada investor tersebut dapat dikenakan tindakan pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar. Selain itu, pelaku tindakan pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa 1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. 2. Penutupan seluruhnya dan atau sebagai perusahaan. 3. Perbaikan akibat tindak pidana. 4. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak. 5. Meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak. 6. Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun. A. Transfer pricing. Praktik transfer pricing ini biasanya terjadi pada pengusaha yang tergabung dalam kelompok usaha. Untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar, maka harga jual kelompok usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar, maka harga jual antara sesama pengusaha dalam kelompok tersebut diatur demikian rupa sehingga keuntungan pengusaha yang untungnya besar akan dipindahkan ke pengusaha yang merugi. B. Under influencing. Dalam transaksi impor atau ekspor seringkali terjadi praktik underpricing. Dalam hal ini, pada transaksi impor, pengusaha kadang menerima rekannya di luar negeri untuk memberikan 2 invoice, yaitu 1 invoice dengan harga yang sebenarnya untuk perhitungan harga pokok dan 1 lagi dengan harga lebih rendah dengan perhitungan untuk keperluan perbedaan, yaitu pembayaran bea masuk. C. Over invoicing. Over invoice dilakukan dengan kerjasama dengan dukungan dari pihak penjual dalam kegiatan pengadaan. Praktik Praktik over invoice untuk memanipulasi harga dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. D. Windows dressing. Ini adalah merupakan tindakan untuk mengelabuhi masyarakat dengan cara menyajikan informasi yang tidak benar. Misalnya menyajikan angka-angka pada naraka yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang baik sehingga memberikan citra yang baik di mata masyarakat sehingga masyarakat percaya dan tertarik untuk
berhubungan dengan perusahaan tersebut. Di sisi lain, dibuat juga laporan keuangan yang memperlihatkan labanya kecil dengan tujuan agar kewajiban pajak yang harus dibayar menjadi berkurang.